Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nurlaili, NIM 12204183049. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu tentang solusi persamaan diferensial. Sebelum kita masuk ke solusi persamaan diferensial, di sini kita harus mengetahui definisinya terlebih dahulu. Solusi persamaan diferensial adalah sembarang fungsi f yang terdefinisi dalam interval R, yang mana apabila disubstitusikan ke dalam PD, mereduksi PD tersebut, sehingga akan membentuk suatu identitas disebut solusi atau penyelesaian dari persamaan interval tersebut. Jadi di sini solusinya itu sembarang fungsi f yang terdefinisi dalam suatu interval R, yang apabila disubstitusikan ke dalam PD mereduksi PD tersebut sehingga akan membentuk suatu identitas yang disebut dengan solusi penyelesaian. Atau dengan kata lain, solusi dari PD adalah suatu fungsi y sama dengan fx sedemikian hingga fungsi x, f sampai dengan fungsi n sama dengan 0 untuk setiap x dalam interval R. Jadi di sini solusi PD itu harus memuat fungsi ini. Kemudian solusi PD biasanya juga dinyatakan dalam bentuk yang pertama bentuk eksplisit, yang kedua bentuk implisit, yang ketiga bentuk umum, dan yang keempat bentuk khusus. Kemudian kita masuk ke bentuk yang pertama, yaitu bentuk eksplisit. Bentuk eksplisit adalah suatu PD dengan fungsi yang mana variabel bebas dan variabel tak bebas dapat dibedakan dengan jelas. Jadi di sini bentuk eksplisit itu variabel tak bebas itu dapat dibedakan dengan jelas. Kemudian solusi eksplisit dinyatakan dalam bentuk y sama dengan fx. Contohnya di sini y sama dengan x kuadrat plus 5x plus 4. Jadi di sini itu kan kita sudah bisa dapat menentukan dengan jelas y, hasil dari y sama dengan x kuadrat plus 5x ditambah 4. Kemudian yang kedua adalah bentuk implisit. Bentuk implisit adalah solusi PD dengan fungsi yang mana variabel bebas dan variabel tak bebas tidak dapat dibedakan dengan jelas. Jadi di sini bentuk implisit itu variabel tak bebas tidak dapat dibedakan dengan jelas. Fungsi implisit itu dapat ditulis dalam bentuk f x, y sama dengan 0. Contohnya di sini x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 atau x kuadrat plus y dikurang 25 sama dengan 0. Jadi di sini kita bingung, kita harus menentukan hasil x terlebih dahulu atau y-nya dulu. Jadi di sini merupakan bentuk implisit karena variabel tak bebasnya itu tidak dapat dibedakan secara jelas. Kemudian di sini yang ketiga adalah solusi umum. Solusi umum adalah solusi dari sebuah PD yang di dalamnya masih memuat konstanta C. Jadi solusi umum itu solusi yang masih memuat konstanta C. Kemudian yang keempat itu adalah solusi khusus. Solusi khusus itu jika sebuah solusi yang diperoleh dari solusi umum dengan mengambil konstanta C suatu bilangan tertentu yang memenuhi syarat yang diberikan, atau solusi yang bebas dari konstanta. Jadi di sini solusi khusus itu solusi yang terbebas dari konstanta. Berarti konstanta C-nya itu sudah tidak ada lagi. Bukan sudah tidak ada lagi, tapi dia digantikan dengan konstanta yang lain, konstanta tertentu yang memenuhi syarat-syarat yang diberikan. Kemudian contohnya dengan cara mengintegralkan persamaan diferensial y aksen sama dengan 2x plus 3 akan menghasilkan solusi y sama dengan x kuadrat plus 3x ditambah c. Di sini konstanta c
adalah sebarang bilangan real. Fungsi y sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah c adalah solusi umum. Nah, mengapa solusi umum? Karena dia masih memuat konstanta c. Kemudian persamaan diferensial y aksen sama dengan 2x plus 3 diperoleh dari y sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah c dengan mengganti nilai c dengan konstanta tertentu. Jadi di sini mengganti nilai c dengan konstanta tertentu. Misalnya untuk c sama dengan 0 diperoleh solusi khususnya y sama dengan x kuadrat plus 3, dan untuk c sama dengan 19 diperoleh solusi khususnya y sama dengan x kuadrat plus 3x plus 9. Jadi di sini solusi khususnya itu c-nya itu sudah digantikan dengan konstanta tertentu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Kemudian akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu asal mula dari persamaan diferensial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.